Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nempona Rizky Janardana dengan NIM A12 2022 06826. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi web pada Klinik Permata Sehat Semarang untuk tugas UAS Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang kedua. Eh, Pada daftar isi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua analisis sistem, dan yang ketiga desain sistem. Kita masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Klinik Permata Sehat adalah usaha yang bergerak dalam bidang farmasi atau obat-obatan, terutama dalam bidang pembelian dan penjualan obat yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 11, Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang berdiri pada tahun 2017. Klinik ini melayani dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan waktu mulai pelayanan dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Lokasi klinik ini cukup strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk atau warga dan juga banyak pengendara lalu lalang melintasi klinik tersebut. Yang kedua ada visi misi. Visi misi dari perusahaan Klinik Permata Sehat itu sendiri yang untuk visinya sebagai pendamping masyarakat untuk mewujudkan kesehatan yang prima. Misi dari Klinik Permata Sehat ada tiga. Yang pertama memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan dokter keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua memberikan pelayanan kesehatan optimal secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada mengembangkan kemitraan dengan jejaring. Moto dari Klinik Permata Sehat itu yaitu Klinik Pratama Permata Sehat Sahabat Keluarga. Lanjut ada struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama atau paling atas yaitu direktur. Tugasnya yaitu memimpin dan menyusun kebijakan dan membina pelaksanaan kegiatan klinik. Direktur memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan, mengorganisasi, dan mengawasi kinerja klinik. Lalu turun ke pengelola. Pengelola memiliki tugas menyusun sasaran mutu dan perencanaan klinik, mengawasi kegiatan penerimaan keuangan, SDM, dan pelayanan. Yang pengelola juga memiliki tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas kebersihan pengadaan. Maaf, maksudnya bertanggung jawab atas kebersihan, pengadaan, dan kerapian alat-alat klinik itu sendiri. Lalu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bagian pendaftaran, memiliki tugas menerima dan mencatat data-data pasien, lalu memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memastikan layanan administrasi yang cepat dan tepat. Yang kedua, ada dokter pastinya, yang memiliki tugas memberikan pelayanan medis termasuk diagnosis, pengobatan, dan konsultasi. Tanggung jawab dari dokter yaitu mengawasi persediaan obat, melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosis, dan meresepkan obat. Yang terakhir ada farmasi. Tugas dari farmasi yaitu menyediakan obat sesuai resep dokter, memberikan informasi penggunaan obat, dan farmasi juga memiliki tanggung jawab yaitu memastikan kualitas obat, mengawasi penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat di klinik. Selanjutnya masuk ke bagian yang kedua yaitu analisis sistem yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada analisis proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua analisis masalah dengan metode bisnis. Yang ketiga analisis kebutuhan sistem. Masuk yang pertama yaitu ada analisis proses bisnis yang terjadi saat ini. Kurang lebih seperti ini. Mungkin dijelaskan dari awal. Ini pasien langsung menuju ke administrasi untuk registrasi atau pendaftaran. Lalu akan ada pengecekan anamnesa,
Setelah itu ada pemeriksaan vital sign untuk menentukan eh, ruangan mana yang akan digunakan. Ada ruang tindakan, ruang pemeriksaan umum, dan ruang pemeriksaan gigi. Jika sudah ditentukan ruangan mana, pasien akan dipanggil oleh dokter pada ruangan-ruangan tersebut. Nah, lalu di ruangan tersebut, pasien akan diperiksa oleh dokter, lalu akan diberikan resep obat, langsung pulang atau harus ke ruang farmasi dulu. Jika ada hal lain mungkin bisa dirujuk, jadi tidak bisa langsung pulang. Jika langsung diresepkan obat berarti bisa langsung menuju ke ruang farmasi. Lalu di ruang farmasi menaruh resep dan penerimaan obat itu sendiri. Setelah pasien menerima obat, pasien bisa langsung pulang. Tapi jika dari dokter merujukan, berarti pasien menuju ke loket loket administrasi pembayaran, lalu baru bisa pulang. Karena di loket pembayaran akan diberikan apa saja yang dibutuhkan pasien nanti di sana. Yang kedua ada analisis masalah dengan metode bisnis. Di sini ada 3 bagian, aspek, masalah, dan solusi. Mungkin dari segi aspek, yang pertama ada performance atau kinerjanya. Masalahnya, proses registrasi hingga layanan memakan waktu lama dengan waktu tunggu yang signifikan. Solusi yang diberikan yaitu otomatisasi proses untuk mempercepat pendaftaran, pemeriksaan, dan penebusan resep. Yang kedua dari aspek informasi. Masalahnya informasi medis sering tidak lengkap atau akurat dan sulit diakses oleh semua petugas. Pengumpulan data lebih akurat dan sistematis dengan perangkat elektronik. Itu solusinya. Lalu yang ketiga ada aspek di bagian ekonomi. Masalahnya biaya operasional yang tinggi akibat proses administratifnya yang manual. Solusinya efisiensi biaya melalui otomatisasi dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya di aspek kontrol atau pengendalian. Masalahnya keamanan data belum terjamin dengan kontrol akses yang rendah. Solusinya bisa membackup data dan kontrol akses ketat untuk melindungi privasi pasien. Aspek yang selanjutnya yaitu efisiensi. Masalahnya proses administrasi lambat dan antrean yang panjang. Solusinya otomatisasi tugas administratif dan peningkatan manajemen antrian. Yang terakhir pada aspek servis atau pelayanan. Masalahnya yaitu pelayanan pasien kurang optimal dengan kepuasan rendah. Solusinya layanannya bisa lebih dipercepat, akurat, dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan pasien. Di bagian yang ketiga, ada analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, di kebutuhan fungsional dulu, ada manajemen keuangan, melakukan pengelolaan pembayaran pasien, penggajian staf, dan laporan keuangan. Ada juga telemedicine, konsultasi medis jarak jauh melalui telepon atau video conference. Lalu ada manajemen pasien, pencatatan elektronik data pasien, riwayat penyakit, dan manajemen antrian. Ada juga manajemen inventaris, pelacakan persediaan obat, alat medis, dan peralatan klinik. Yang terakhir, laporan dan analisis, pembuatan laporan penjualan, persediaan, dan kinerja klinik. Sekarang kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan data, yaitu backup data dan kontrol akses ketat
untuk melindungi privasi pasien. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi proses untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan jumlah pasien yang dilayani. Yang terakhir ada aksesibilitas atau sistem mudah diakses oleh petugas untuk mengurangi risiko kesalahan dan duplikasi informasi. Selanjutnya ada perencanaan sistem diagram BPMN. Lebih seperti ini. Jadi pasien datang ke klinik lalu melakukan pendaftaran. Lalu setelah itu masuk ke bagian administrasi, melakukan konfirmasi data pasien, anamnesa, pemeriksaan vital sign, kebijakan pasien perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya atau tidak. Jika iya, berarti ke ruang pemeriksaan, lalu mendapatkan nomor antrian digital, lalu setelah itu dipanggil untuk masuk ke ruang dokter. Jika tidak, berarti pasien bisa langsung pulang. Setelah itu, pasien juga bisa langsung menuju ke ruang dokter untuk bertemu dokter, menerima data pasien dan mendengarkan keluhannya. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, lalu dokter menanyakan atau memberikan apakah pasien perlu resep obat, dirujuk atau bisa langsung pulang. Di sini dibagi dua, jika diberikan resep berarti harus menuju ke bagian farmasi dulu. Setelah itu menuju ke bagian farmasi, eh, pasien memberikan resepnya ke farmasi agar diperiksa dan diserahkan obat oleh farmasi. Lalu setelah itu dari farmasi melakukan pembayaran, lalu baru bisa pulang. Jika diberikan rujukan, bisa langsung pulang, tidak usah ke farmasi. Selanjutnya ada diagram use case. Untuk diagramnya bisa dilihat sendiri dan mungkin juga diberikan penjelasan. Yang pertama, registrasi atau pendaftaran, pasien melakukan registrasi di bagian administrasi. Lalu setelah itu ada anamnesa, admin mengumpulkan informasi kesehatan awal dari pasien. Ketiga, pemeriksaan vital sign, memberikan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan suhu tubuh. Lalu ada pemeriksaan oleh dokter, dokter memeriksa pasien dan menentukan diagnosis. Setelah itu pemberian resep, dokter memberikan resep obat berdasarkan diagnosis. Selanjutnya pengambilan obat, pasien mengambil obat di bagian farmasi. Setelah itu pembayaran, pasien menyelesaikan pembayaran untuk pelayanan yang diterima. Setelah itu baru bisa pulang. Pasien menyelesaikan semua proses dan meninggalkan klinik. Selanjutnya yaitu diagram activity. Untuk diagramnya mungkin bisa dilihat sendiri. Untuk narasi singkatnya mungkin atau aktivitas prosesnya. Yang pertama pasien datang ke klinik dan melakukan pendaftaran. Lalu yang kedua bagian administrasi melakukan konfirmasi data pasien, anamnesa dan pemeriksaan vital sign dan menentukan apakah pasien memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Lalu dokter melakukan pemeriksaan fisik, memberikan diagnosis, resep, atau rujukan. Setelah itu farmasi menyiapkan dan menyerahkan obat berdasarkan resep dokter. Lalu pasien melakukan pembayaran dan pulang setelah menerima obat. Selanjutnya diagram sequence atau diagram sequence pada pendaftaran pasien. Ada pasien langsung uh, ya benar, pasien langsung datang ke klinik dan juga memberikan data. Admin memverifikasi data ke sistem dan juga admin mengisi data ke sistem. Setelah itu sistem mengonfirmasi pendaftaran dan admin menerima konfirmasi atau memberikan konfirmasi ke pasien.
Diagram sequence pada pemeriksaan dokter. Pasien menunggu giliran ke admin, lalu admin memanggil pasien ke dokter, lalu dokter memeriksa pasien ke sistem dan juga diagnosa dan resep ke sistem. Setelah itu sistem mengonfirmasi bahwa sudah selesai pemeriksaannya ke dokter atau memberikan konfirmasi pada sistem bahwa pemeriksaannya sudah selesai. Lalu dokter menyampaikan resep ke admin dan admin memberikan atau menerima diagnosis dan resep untuk pasien. Selanjutnya diagram sequence pengambilan obat. Yang pertama, pasien menyerahkan resep ke petugas farmasi. Petugas farmasi memberikan resep dan ambil obat dari stok dengan sistem. Lalu sistem mengonfirmasi stok obat ke farmasi, lalu farmasi memberikan obatnya ke pasien. Pasien melakukan pembayaran ke petugas farmasi, tapi petugas farmasi harus memverifikasi pembayaran ke sistem. Lalu sistem konfirmasi. Setelah dikonfirmasi pembayaran, petugas farmasi bisa menyuruh atau memberikan informasi ke pasien bahwa pemeriksaan telah selesai, jadi bisa pulang pasiennya. Yang terakhir ada desain user interface. Yang pertama ada bagian splash screen atau untuk tampilan awal jika baru mendownload. Jadi ada login. Setelah itu jika sudah memencet login akan ke halaman login. Tapi jika belum memerlukan jika belum memiliki akun atau memerlukan memerlukan jika belum mempunyai akun bisa melakukan sign up. Lalu bisa memasukkan kode OTP, lalu akan masuk ke dalam homepage dari aplikasi tersebut. Di sana juga bisa melakukan pencarian atau bagian search. Lalu ada bagian kategori, dokter, dan lain-lain. Setelah itu ada list dari dokter-dokternya. Setelah itu ada detail dari dokter tersebut. Juga sudah memilih. Ini bisa juga langsung membooking dari tanggal berapa, lalu jam berapa. Bisa juga hanya melakukan konsultasi kepada dokter melalui chat ataupun telepon. Lalu ada elemen bookmark. Setelah itu ada pasti halaman pembayaran yang bisa dipilih oleh pasien atau pengguna. Setelah itu jika sudah melakukan pembayaran akan masuk ke halaman notifikasi bahwa pembayaran telah selesai atau berhasil. Di bagian patient schedule atau my appointment bisa dilihat juga adakah jadwal pemeriksaan yang dia pesan. Ada bagian list-list notifikasi juga yang lama ataupun baru. Bisa juga mengubah-ubah profil pengguna atau user profile. Ada pula yang terakhir yaitu detail dari data-data pengguna itu sendiri. Entah mau mengubah nama, email, nomor HP, lokasi, ataupun gender dari pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah atau penjelasannya kurang jelas, patah-patah. Mohon maaf dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.